modenya kali beda Dok ya? Ya ini kan yang belum di pressure-nya. Ya, Biasanya dia pakai pressure. Oh di sana pakai pressure ya. Kalau ini memang variannya yang sesuai dengan budget yang kita tawarkan, yang variannya cuma ada modenya di volume control sama manual control. Oh iya. Jadi dokter biasa mainnya di pressure ya Dok? Biasanya ya. Untuk hari ini di volume Dok. Kalau ditambahin itu bayar? Bisa ya, iya opsionalnya berapa? Bayar. Biasanya ekstra. Oh iya. Kita bilang kalau Ya sementara pakai volume lah. jadi ini memang sengaja dikosongin, bisa pressure, SCMP dan semua mode tambahan lainnya bisa. Oke, kalau untuk pengaplikasiannya sama persis Dok, modelnya sama. Yang paling penting sih di sini paling saya jelasin masalah sirkuit sama sensor-sensor. Karena biasanya kalau pas penggunaan kadang ini sensornya kayak gini nih harusnya diapakan biasanya gitu kan, troubleshootnya gimana. Nah di sini kita udah pakai 2 sensor yang cukup perlu diperhatikan untuk penggantiannya. Di sini ada O2 sensor sama flow sensor. Jadi O2 sensornya itu ada di sebelah sini. Kalau ini rekomendasi dari kita Dok, Draeger itu penggantiannya setahun sekali. Setahun sekali. Rekomendasinya, tapi kembali lagi ke penggunaan. Kalau misalnya pada saat digunakan masih oke, nggak apa-apa dipakai lebih dari setahun. Karena kita juga ada indikator pemeriksaannya di sini, dikalibrasi O2 sensor. Di sini kelihatan kalau misalnya memang sudah waktunya harus diganti, bisa kurang dari setahun, bisa lebih dari setahun. Kalau kayak di Sangla itu karena mungkin hampir benar-benar nggak pernah berhenti bekerja mesinnya, jadi dia cukup cepat diganti O2 sensornya. Sama juga flow sensornya ini, kalau ini lebih cepat Dok, ini rekomendasinya sih 2-3 bulan. Ini kemarin juga udah sempat tak jelasin ya. Jadi ini. Dan ini kalau pembelian 1 unitnya itu kita kasih 5 Dok. 5 pieces. Jadi kan ininya kita, estimasinya kita dipakai untuk setahun. Tapi ya seperti yang sudah-sudah di rumah sakit lain itu bisa dipakai bahkan sampai lebih dari 6 bulan. Ini tergantung lagi ke perawatannya sama penggunaan mesinnya. Itu sama sirkuit Dok. Nah, info aja sini Dok, beberapa kejadian di beberapa rumah sakit itu kadang mereka mengeluh kok VT-nya nggak naik, nggak angkat, oksigennya udah cukup dan lain-lain. Nah, setelah kita cek, kemungkinan pertama kalau VT nggak naik bisa jadi karena ada kebocoran. Jadi makanya kita sering pesankan ke user untuk selalu mungkin lakukan yang namanya pengecekan kebocoran di sirkuit itu. Terus yang kedua karena penggunaan sirkuit Dok. Jadi kita kan ada 2 nih, ada sirkuit reuse sama yang disposable. Nah kenyataannya di lapangan yang disposable itu di reuse. Nah itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Jadi kan sirkuitnya itu ada bahan-bahannya yang menyebabkan dia kayak udah dipakai sekali dia udah mengalami penurunan kualitas. Jadi itu juga mempengaruhi delivery oksigen atau agen ke pasien. Akhirnya nggak maksimal pemberiannya itu. Terus untuk yang reuse pun, walaupun dia reuse tapi tetap harus dilakukan perawatan kayak steril, atau kalau memang nggak infeksius pasiennya nggak harus disteril, dilakukan pembersihan dengan desinfektan aja boleh, cairan desinfektan, nggak harus steril. Sama penggunaan filter-filter ini juga membantu untuk lebih awet penggunaan sirkuit dan sensor-sensor yang lain. Itu yang sering terjadi di lapangan sih Dok. Kayak misalnya ada kenapa nih kok bandel banget, rewel kayak sensornya sensitif, sering ada ini. Nah faktor yang paling sering itu karena itu tadi, sirkuitnya itu sama kurang sering dibersihin tuh karena habis ke pasien. Itu aja sih untuk pengecekannya. Ini tinggal gampang sudah kalau di sini, tinggal kalau kalibrasi flow sensor di sini juga udah ada panduannya, jadi nggak perlu takut pada saat yang digunakan nanti lupa harus ini, udah ada panduannya di sini, tinggal ditutup semua, kemudian lepas expiratory hose-nya ini dilepas dulu, terus ditekan ini, lalu kita langsung lakukan kalibrasi flow sensor. Flow sensor yang ini tadi. Jadi nanti kalau misalnya dia sudah memang waktunya ganti, di sini ada tulisannya incomplete atau fail. Itu berarti perlu diganti flow sensornya. Itu kalau secara pemeriksaan. Sebenarnya secara visual pun bisa dilihat Dok. Jadi di dalam flow sensor itu ada kayak bohlam tuh, ada serabut kecil. Kalau emang itu putus, itu pasti udah nggak bisa dipakai. Dipakai bisa, masih terbaca di sini, tapi pasti nggak sesuai. Nah itu juga salah satu menyebabkan VT-nya terbaca nggak
nggak naik gitu. Nggak naik itu bisa jadi karena pasiennya memang kondisinya jelek, atau sirkuitnya tadi, atau flow sensornya memang sudah harus kayak gitu. Nah terus satu lagi juga VT nggak naik itu juga kadang-kadang bisa dari tekanan oksigen kok. Karena di sini kan pakai sentral nih. Nah biasanya tekanan oksigen atau R-nya atau E2O-nya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan sama mesin, jadi dia nggak masuknya maksimal, otomatis ke pasien juga nggak maksimal, jadi VT-nya nggak ngangkat. Kemudian ini untuk O2 sensor yang ini tadi, kalau ini kita nggak ada ngasih stok tidak, jadi memang satu unit satu aja. Karena setahun lebih kan bisa, jadi bisa di prepare untuk. Nanti kalau perlu ganti bisa ada barangnya. Ada, kita ready kok. Ya mungkin kalau memang udah waktunya kayak sekarang kan install tanggal sekian, bulan sekian, mungkin di prepare 2 bulan atau 3 bulan sebelum tanggal segitu udah di order atau gimana gitu. Kemudian ini untuk caranya juga sama, ada panduannya, tinggal ini dibuka aja, terus kemudian sama juga seperti flow sensor tadi, kalau memang dia memang sudah waktunya ganti akan ada tulisan incomplete atau fail. Kalau ini sih 2 ini sebenarnya nggak terlalu sering dilakukan, nggak apa-apa loh. Pokoknya seminggu minimal sekali lah. Tapi kalau yang untuk kebocoran ini perlu tiap hari. Ya tiap hari. Kalau bisa mungkin kalau ganti sirkuit langsung lakukan cek. Nah ini komplit ada apa, jadi tinggal dipasang. Kalau udah tinggal dipasang aja. Terus kalau liquidnya sama juga. Nah ini juga sama tuh, ada panduan juga, tinggal diikutin aja panduannya. Nah ini ada sih yang nomor 3 sampel line ini, tapi untuk yang Fabius ini memang dia nggak pakai sampel line, jadi yang terbaca hanya O2 nya saja. Kalau pakai sampel line itu ada yang tipenya di atas ini Atlan sama Perseus, itu perlu sampel line untuk baca, untuk monitoring CO2, gas anestesi, penggunaan anestesi dan lain-lain. Tapi kalau untuk tipe yang ini memang bisa dibaca hanya O2 aja dong. Kalaupun mau ditambahin itu bisa, tapi dalam bentuk monitor tambahan ya, namanya FAMOS. Itu lengkap sampai kedalaman anestesi, vital sign-nya pasien, echo, gas anestesi yang consumption-nya itu terbaca di sana. Kalau yang ini enggak. Nah kemudian di sini ada set APL-nya sampai 40, terus kan O2 plus-nya sampai 15. Gak terlalu butuh waktu lama sih kalau untuk ngecek kebocorannya. Terus untuk vaporizer-nya kita include satu aja yang sevofluren. Tapi kalau misalnya ada dokter yang memang biasa pakai 2 dengan ISO, bisa sih tinggal ditambahin, tinggal diindikan sevonya aja, inletnya udah ada, tinggal dipasang. Jadi nggak perlu merubah ininya lagi. Terus sama untuk penggunaan flow meternya ini juga dia ada proteksi untuk N2O-nya. Jadi kalau misalnya yang ini ketutup, ini N2O-nya nggak bakal buka. Jadi pencampurnya juga harus dibuka dulu baru N2O. Nah ini juga sama, nanti dipastikan ini dua-duanya itu pembacaannya komplit. Jadi leak testnya komplit, compliance testnya juga komplit. Kalau misalnya nanti pada saat pengecekan ternyata tiba-tiba ada incomplete salah satu, atau di sini juga ada pilihan failed, nanti beberapa yang harus dicek itu sirkuitnya, karena ini kan tes kebocoran, pasti ada salah pasang. Sama ini juga dok, kanister ini biasanya juga cukup kalau misalnya pas masang, karena nanti kan pada saat kita mau masukin soda lem itu perlu dibuka. Nah pas masang lagi tuh kadang terasa udah pas, padahal sebenarnya masih agak miring. Itu perlu diperhatikan. Sama di sini juga ada eventnya. Ini di sini nanti saya kasih tahu bukanya. Nah ini dok, kadang-kadang kalau yang udah penggunaan lama 10 tahun ke atas kayak misalnya udah 10 tahun lebih, dia pernah sekali kejadian di sini compliance testnya itu fail. Setelah kita cek bagian ini nggak ada masalah, semuanya nggak ada, dari sentral juga oksigennya oke. Nah ternyata di sebelah sini nih ada di sini bagian yang namanya karet ventilasi ya, karet piston. Jadi ini piston yang penggeraknya, karena emang dragger itu kan kelebihannya dia untuk penggerak ventilasinya udah piston, udah bukan belu lagi. Jadi di sini ini bisa dibuka, dicek di dalamnya tuh ada karetnya. Nah
biasanya kalau udah dia penggunaan lama 10 tahun lebih itu kadang kan sebenarnya ini 5 tahun maksimal udah harus ganti. Jadi ini kayak ada longgar, ada selang, ya ada robek itu kadang itu harus dicek kayak diperbaiki dulu aja. Atau ya memang perlu diganti partnya ini, bagian karetnya ini. Nanti baru coba setelah itu dicoba diteskan lagi. Keseringan sih ini yang lupa jadi kayak fokus ke sini terus ternyata di sini masalahnya. Itu aja sih kalau selain itu sejauh ini belum pernah kita ngalamin case-case yang di luar itu. Terus kalau udah nih kita tinggal standby aja lagi balik ke sini, baru masuk ke penggunaannya. Misalnya mau manual spontan, tinggal masuk aja ke manual spontan. Kalau udah selesai dari manual spontan mau pindah ke volume control, tinggal diklik aja ini, terus di konfirmasi. Ada nah, ini masuk ke mode volume control. Untuk settingannya di sini tinggal diklik aja, ada pressure maksimalnya, volume tidal, RL, IE ratio, sama PEP, sama tip TI. Ini kalau mau nyeting naik turunnya tinggal diklik aja sampai dia warnanya, kalau udah warnanya kuning kita tinggal adjust saja mau naik turunnya ke kiri, naiknya ke kanan. Kalau udah jangan lupa dikonfirmasi ditekan. Karena kalau nggak kita tekan, kalau dia masih kuning itu berarti kita dianggap belum konfirmasi. Jadi nilainya belum berubah gitu. Misalnya kayak VT di sini ini kita tekan, kita mau ubah VT-nya jadi 500, itu tinggal terus dikonfirmasi. Nah, terus kalau udah selesai, udah oke, jadi di sini ada pembacaan EP, plat, peak, menit volume tidal, sama U2. Jadi ini U2 yang tadi saya bilang, U2 nya bisa dibaca. Terus kalau misalnya udah selesai, tinggal di standby lagi dengan pencet ini, terus lo tarik, dia akan kembali ke layar awal. Gitu. Sama untuk kalau misalnya ini kan pasien mesin anestesi ini kompatibel untuk pasien pediatrik sampai dewasa. Jadi dari berat 15 kilo sampai 300 kilo lah. Kalau yang neonatus nanti pakai Jackson di sebelah sini. Tinggal pasang Jacksonnya di sini, terus ini dibawa ke sini. Kalau dia ke sini dia masih pakai yang settingan dewasa. Ada pertanyaan apa? Mungkin pernah ngalamin case apa selama menggunakan? Ya paling itu isinya mau bagian sensornya kan seringan udah bermasalah ya gitu. Udah lama. Kayaknya ya gitu. Biasanya kadang mungkin lupa ya kan dari di awal, tapi mungkin lupa kayak dikira masih ini, kira unitnya yang error padahal sebenarnya butuh penggantian partnya gitu. Dan kita siap sih kalau untuk part itu kita ready, asal nggak yang hari ini ganti malamnya baru nungguin. Iya. Kalau rusak berapa hari bisa datang diperbaiki? Kalau dari pengalaman di RSUD sama tadi, kalau yang pengalaman di RSUD itu terkait untuk yang primus yang memang kemarin juga, karena memang kan dari negosiasi manajemennya yang lumayan lama juga dok. Kalau kita sih pengecekan di sana kita ada hotline on call namanya dok. Setiap call 24 jam itu kita datang untuk lakukan pengecekan. Gitu. Setelah nanti kita akan tidak datang. nanti setelah kita cek ada memang bisa selesai di tempat atau memang ada perlu spare part, pasti kita akan koordinasikan lebih lanjut dong. Gitu. Ini ada asuransinya, modelnya garansi. Tahun. Jadi kalau emang dia garansi dok, selama masa garansi penggantian part akan ditanggung oleh perusahaan kita. Setelah itu enggak, ya. Setelah itu enggak, makanya kadang prosesnya itu ketika sudah tidak garansi perlu ada penggantian part. Nah prosesnya itulah akhirnya itu penggantian setahun itu rusak apapun oleh karena apapun. Karena kan kalau dari pengalaman ikut asuransi itu kalau ada itu ada aja alasannya dia kena begini, tidak akan ditanggung gitu. Artinya kalau yang part yang kita cover dari perusahaan selama garansi itu ada yang part memang
tidak tercover garansi. Kalau semacam part yang sudah masuk dalam unit itu tercover. Siap, Bro. Nah, mesin ini kan udah sering saya pakai. Ya. Cuma kan dirusak-rusak ya itu aja soalnya. Ya ada ya dokter. Kalau di sini rusak, operasi ditunda. Itu kalau di sini rusak kan ada mesin sana lagi apa sini. Kalau ini rusak, operasi ditunda. Makanya mungkin ini selama masa garansi kita masih cover, dan setelah mendekati masa garansi habis mungkin kita akan coba tawarkan kontrak servis kan, karena kan dari kita kan ada untuk kontrak servis juga, dan untuk menjamin performa unit juga tetap stabil selama digunakan gitu. Nggak mesti monitornya, Iya. monitor beda ya. Ya. Udah lah, kalau untuk monitoring gas anestesi dan lain-lainnya itu Berapa satu ini? Tapi Dok, Satu ini berapa? 260 ada 260. kali ya? 360 ya. 260. 260. 260. Ini spesial untuk buat Wisma Dok. Oh, udah di diskon. Udah harga pokok beli. Kontok-kontokan. Udah untuk kodokan udah Udah pakai napas rampas gitu. kita udah Bandung kan. Udah Ini yang dari holding yang nego langsung. Iya. Dok. Nanti kalau ada Nggak sesuatu mungkin sama kalau kita ada orang backup saya nggak ini. punya saham sih nggak apa. Yang punya saham nggak dapat ngomong ini. Kalau lagi. Oh gitu ya. Ya itu harus dari nol nggak bisa. Iya, iya. Siap. Siap, Dok. Siap pakai besok. Jani atau Hah? Saya ada pasien. itu kan anak-anak tuh. Boleh nih ada mau volunteer. Siap. Anak-anak tuh dua. Ini anak-anaknya mana? Oh, langsung. Jadi Patut nyago. Aman yang nyago nak gas. Nanti BCA dari Ya, Selama garansi kita biasanya cover untuk pengecekan 2 kali setahun Dok. 2 kali. Ya, di samping untuk hotline kalau ada misalnya keluhan, tinggal call aja, kita jadwalkan untuk pengecekan. Mungkin pagi dokter call, mungkin selang 1 jam itu kita jadwalkan langsung ke sini Dok untuk pengecekan. Ini kan untuk nomor telepon yang kalau servis dok. Kalau misalnya saya aplikasi pada saat penggunaan mungkin usernya ada lupa yang mana dipencet saya juga bisa dok. Manual. Beglek. Oh sing ventilator nih? Misi naik. Oh. Udah itu tidak. Oh ini. Ya.